Pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat yang jadi korban kebiadaban komplotan G30 SPKI dimakamkan. Hari itu, hari yang terkelam bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terutama bagi TNI AD. Hari yang harusnya dirayakan dengan penuh kebanggaan sebagai Hari Angkatan Bersenjata berubah menjadi hari duka yang mendalam. Kemarahan berkelindan dalam duka yang menganga hari itu. Di hari itu, Jenderal Abdul Haris Nasution, salah satu jenderal yang selamat dari upaya penculikan, berpidato dengan penuh emosi melepas para juniornya pergi ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Hari itu, sang jenderal senior melepas kepergian kawan seperjuangan dan juga para juniornya ke liang lahat, ke tempat peristirahatannya yang abadi. Hanya sehari berselang, yakni tepatnya pada tanggal 6 Oktober, duka tak juga berhenti. Hari itu, Ibu Pertiwi merangkul putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, putri tercinta Jenderal Nasution yang tertembak dalam tragedi Subuh Jahanam itu, menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 6 Oktober di RSPAD. Mengutip buku Pengkhianatan G30 SPKI yang ditulis Arswendo Atmowiloto, Ade Irma, si kecil bermata malaikat, terbang ke keharibaannya. Ade Irma Suryani Nasution belum sempat merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Lahir tanggal 19 Februari tahun 1960. Putri kedua Jenderal Nasution menjadi perisai ayahandanya. Gugur sebagai korban kebiadaban yang tak mengenal peri kemanusiaan. Dalam prosesi pemakamannya, Bunas sendiri yang membopong putrinya ketika dimakamkan di kuburan Blok P Kebayoran, Jakarta. Para Menko, para Menteri Kabinet Dwikora, perwakilan asing, para perwira tinggi keempat angkatan, dan masyarakat memenuhi rumah kediaman di Jalan Teuku Umar, dan rombongan yang panjang mengantar sampai ke tempat di mana Ade akan bersemayam abadi. Selamat jalan anakku, selamat jalan, sampai ketemu, karena kami akan menyusulmu. Dengan suara tercekat dihempas kesedihan, Jenderal Nasution melepas putri tercintanya dengan ikhlas. Dikutip dari buku Peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kesaksian Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, menurut Sunarti istri Jenderal Nasution. Sebenarnya Ade Irma diusulkan untuk dikebumikan di makam pahlawan Kalibata, tetapi Sunarti dan suaminya Jenderal Abdul Haris Nasution memutuskan di Blok P saja. Di tengah-tengah rakyat, masih kata Sunarti, bulan Oktober adalah bulan duka bagi dia dan keluarganya. Karena dia bulan itu, ia tak hanya kehilangan putrinya tercinta, Ade Irma Suryani, tetapi pula kehilangan Kapten Pierre Tendean, ajudan suaminya yang sudah dianggapnya adik sendiri. Hubungan keluarga Nasution dan keluarga Pierre Tendean sangat dekat, bahkan Sunarti telah mengenal Tendean sejak bayi. Berat hati kami, seakan-akan keduanya menjadi perisai atau pengganti Pak Nas untuk menerima peluru. Pak Nas sendiri baru dapat keluar dari tempat persembunyiannya setelah pagi kira-kira pukul 6.30 pagi diketemukan oleh Kolonel Hidayat dan kakak saya, Bob Gondokusumo. Pak Nas langsung dibawa keluar dengan bersembunyi di jok mobil. Karena di depan rumah masih menunggu beberapa cakrabirawa, kata Sunarti. Lalu apa yang terjadi setelah Ade Irma dimakamkan? Menurut Arswendo Atmowiloto dalam buku yang ditulisnya, yang terjadi adalah tsunami kemarahan rakyat, karena setelah itu, puluhan ribu penduduk Jakarta berkumpul di Taman Suropati. Tercatat 45 wakil dari Ormas dan banyak elemen masyarakat yang anti-komunis menyatukan tekad untuk mengganyang gerakan 30 September. Protes dan langkah yang pasti dengan surat pernyataan dan tindakan. Tak lama setelah itu bagai air bah kemarahan itu menggelora. Gedung CCPKI di Jalan Kramat Raya diserbu. Diamuk massa, gedung diserbu, dan beberapa barang bukti tak terbantah ditemukan. Dokumen-dokumen, alat sender hubungan radio, surat selebaran, bahkan bendera merah Palu Arit. Setelah memporak-porandakan gedung CCPKI, massa yang marah lantas menyerbu rumah Ketua PKI DN Aidit. Hari itu, menurut Arswendo Atmowiloto, seluruh lapisan masyarakat yang sadar akan kebiadaban PKI. Mereka pun langsung menggalang persatuan, merapatkan barisan untuk melawan, bukan saja kelompok mahasiswa, intelektual, organisator yang sadar akan situasi. Lapisan bawah seperti tukang becak pun mengerti dengan gamblang bahwa teror, kekejaman, dan pembunuhan para pahlawan revolusi adalah tindakan yang biadab. Kemarahan,
Tuntutan akan keadilan dan kebenaran telah menyatukan dalam barisan yang sama. Dengan teratur rapi, dengan perhitungan, prajurit-prajurit tetap berada di bawah komando pemulihan keamanan dan ketertiban. Gebrakan kemudian, tentara berhasil meringkus anggota-anggota batalion yang menjadi penggerak utama gerakan militer dari gerakan 30 September. Sementara para sukuan-sukuati dari Orpol dan Ormas PKI yang berteriak lantang di lubang buaya sejak latihan, satu persatu berhasil dicinduk, dikorek keterangannya, dan makin tertumpuk bukti-bukti. Sementara itu, Salim Said dalam buku Gestapo 65 PKI, Aidit, Soekarno dan Soeharto, yang ditulisnya, mengungkapkan amukan masa anti-komunis seperti air bah tak tertahankan setelah pemakaman para jenderal. Tapi lebih menjadi-jadi setelah pemakaman Ade Irma Nasution. Ade Irma adalah putri bungsu Jenderal Nasution yang tertembak ketika pasukan Gestapo menggerebek rumah Menko Hankam merangkap kepala staf angkatan bersenjata di Jalan Teuku Umar 40, Menteng, Jakarta pada subuh 1 Oktober. Jenderal Nasution lolos dari maut dengan memanjat pagar rumahnya untuk kemudian meloncat ke halaman kantor kedutaan besar Irak. Tetangganya, ketika itu, Salim Said masih menjadi reporter harian angkatan bersenjata. Salah satu kegiatan anti-komunis yang saya liput selain serentetan demo beberapa hari setelah pemakaman tersebut adalah aksi pembakaran kantor Sentral Komite, CC, PKI di Jalan Kramat Raya, kata Salim Said dalam bukunya. Menurut kesaksian Salim Said, gedung yang belum selesai dibangun itu sedang terbakar ketika dia tiba dengan sepeda tuanya di sana. Baru beberapa menit berada di depan kantor PKI yang sedang dilalap api. Datang pula berita, rumah ketua PKI DN Aidit juga diserbu massa. Salim Said pun segera bergegas ke sana. Ketika tiba di depan rumah Aidit, massa telah bubar selepas memorak porandakan kediaman resmi ketua PKI merangkap Menko Menteri Koordinator tersebut. Dengan menunjukkan kartu wartawan yang ditandatangani oleh Brigjen Sugandi, pimpinan harian angkatan bersenjata, polisi yang berjaga di sana mengizinkan Salim masuk. Salim melihat rumah Aidit yang juga wakil ketua MPR itu sudah berantakan. Sembari mengamati ruangan demi ruangan yang telah diobrak-abrik massa, seorang tua pelan-pelan muncul dari arah dalam. "Bapak siapa?" tanya Aidit dengan sopan. "Saya Abdullah Aidit, bapaknya DN Aidit," jawab si bapak tua dengan wajah ketakutan itu yang ternyata dia adalah ayahnya DN Aidit.